bertindak sesuka hati. Gerak sakti menjadi pengawal mencari kitab suci. Gerak sakti liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua si Shinji season 5 episode ke-61 dan 62. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya, tapi nggak jadi ya. Langsung aja kita terobos. Tanpa ragu sedikit pun Wukong langsung memukulkan tongkat saktinya hingga menyebabkan Kaisar Sitian Hitam terpental jauh. Pukulan itu jelas saja membuat Kaisar Sitian Hitam menjadi murka dan bertekad untuk tidak kalah begitu saja di tangan Sun Wukong. Tanpa membuang waktu, pemimpin Dewa Kegelapan itu pun langsung melayangkan serangan balasan untuk menggempur Sun Wukong hingga baku hantam sengit di antara mereka tidak terhindarkan lagi. Di tengah aksi baku hantam mereka, Sun Wukong terus saja menyalahkan Kaisar Sitian Hitam atas tewasnya Sui, sedangkan Kaisar Sitian sendiri mulai merasakan terjadinya situasi genting di Istana Surgawi Bayangan Gelap. Berpindah ke batas alam bayangan gelap, Kaisar saat ini tampak sedang memimpin pasukan Dewa Cahaya untuk melangsungkan peperangan melawan Dewa Bayangan Gelap. Sebelum perang dimulai, Kaisar Sitian Putih merasakan suatu firasat terkait semua kekacauan dunia yang akan segera berakhir. Dan tak lama setelah merasakan firasat itu, Kaisar Sitian Putih langsung ambil komando dan memimpin sejumlah pasukan dewa untuk menyerang Dewa Bayangan Gelap. Di bawah komando Kaisar Sitian Putih, para Dewa Cahaya langsung melibatkan diri dalam perang besar melawan kubu Bayangan Gelap. Kembali kepada Sun Wukong saat ini, dia masih terlibat duel dengan Kaisar Sitian Hitam, di mana perlahan pukulan tongkat sakti Sun Wukong mulai membuat Sitian kewalahan dan nyaris berpindah alam dalam sekejap. Seolah ingin membalaskan dendam atas meninggalnya Sui yang terbilang tragis, Sun Wukong segera melemparkan serangan terkuatnya untuk mengalahkan Kaisar Sitian Hitam hingga akhirnya pemimpin Dewa Kegelapan itu pun tumbang tanpa bisa melawan lagi. Untuk menuntaskan dendam pribadinya, Sun Wukong bahkan tidak segan menghabisi Sitian Hitam hingga tidak berwujud lagi. Bersamaan dengan suksesnya misi Sun Wukong dalam mengalahkan Sitian Hitam, perang besar di Istana Surgawi juga tampak baru selesai, di mana para korbannya didominasi oleh kubu Dewa Bayangan Gelap. Di antara para korban yang bertumbangan, jiwa Kaisar Sitian Putih nampak bersemayam dalam pedangnya dan langsung menyambut kedatangan jiwa Sitian Hitam. Saat keduanya bertemu, Sitian Putih mengungkapkan rasa lega karena akhirnya Sitian Hitam bisa mendapatkan balasan setimpal atas semua kejahatannya. Berbeda dengan Sitian Putih, Sitian Hitam justru terlihat ngomel-ngomel terlebih ketika mengetahui kalau Sitian Putih telah melepaskan jabatannya sebagai pemimpin alam surgawi. Menanggapi omelan Sitian Hitam yang begitu serakah dan gila jabatan kayak siapa gitu ya, Sitian Kaisar Putih lantas menyatakan bahwa dirinya merasa jauh lebih baik lengser dari jabatan selama hal itu bisa menyebabkan Sitian Hitam berhenti membuat kejahatan. Gak kayak di kita, semakin jahat tuh semakin bangga gitu ya, bukannya mengundurkan diri. Bersamaan dengan diucapkannya perkataan itu, jiwa Sitian Hitam perlahan-lahan mulai lenyap sembari meninggalkan jiwa putihnya. Di sisi lain, tewasnya Kaisar Sitian Hitam membuat kelompok Tan Sanzang merasa atas lega karena akhirnya tidak ada lagi sosok jahat yang akan mengganggu jalannya proses penyatuan api abadi di singularitas. Namun meski demikian, Tan Sanzang meminta anggota timnya untuk tetap waspada sampai nyala api abadi dirasa udah sempurna.
Sambil menunggu nyala api abadi sempurna, Tan Sanzang dan para muridnya mencoba membujuk siluman laba-laba untuk ikut bergabung ke dalam kelompok mereka. Namun sebelum memberikan jawaban, siluman laba-laba malah jatuh tumbang akibat terkena serangan panah penderitaan dari Dewa Kuno Yujun. Melihat kemunculan Dewa Kuno Yujun yang tiba-tiba lagi, Tan Sanzang dan yang lainnya tentu saja sangat terkejut, tidak menyangka leluhur Dewa Kegelapan itu akan menyusul secepat ini. Kelompok Tan Sanzang bahkan lebih terkejut lagi ketika mereka mulai dihujani panah-panah penderitaan oleh Dewa Yujun. Mendapati serangan tersebut, kelompok Tan Sanzang langsung berlarian menyelamatkan diri, sedangkan Sun Wukong malah menantang Dewa Yujun untuk melanjutkan duelnya yang sempat tertunda. Atas dasar ingin membalaskan dendam pribadinya, Sun Wukong langsung saja menyerang Dewa Yujun hingga pertempuran di antara keduanya tidak terhindarkan lagi. Di tengah pertarungan itu, Dewa Yujun sempat dibuat keheranan ketika melihat tubuh Sun Wukong jauh lebih kuat dan tidak mempan terhadap semua serangannya. Namun meski demikian, kekebalan tubuh Sun Wukong itu justru membuat Dewa Yujun makin tertantang untuk menyerang, sehingga dia segera mengerahkan kekuatan maksimalnya untuk menggempur Sun Wukong tanpa henti. Melihat Sun Wukong digempur oleh Dewa Yujun, Aoshu langsung berinisiatif ambil tindakan, di mana seketika dia menggunakan kekuatan gunturnya untuk melawan Dewa Yujun. Namun dikarenakan kekuatan Dewa Kuno itu jauh lebih kuat, perlawanan Aoshu malah gagal total sehingga perjuangannya harus digantikan oleh siluman pasir alias Wujing. Sama seperti yang dialami Aoshu, perlawanan Wujing pun harus berakhir gagal sehingga kini Bailong lah yang harus melanjutkan penyerangan terhadap Dewa Yujun. Tapi sama seperti kedua sobatnya, aksi penyerangan Bailong juga tidak membuahkan hasil dan justru malah membuat Dewa Yujun melenggang maju menuju api abadi. Hingga tiba-tiba saja Sun Wukong melemparkan tongkat saktinya untuk mencegah Dewa Yujun ke api abadi. Dicegah oleh Sun Wukong tentu saja membuat Dewa Yujun tidak senang, sehingga dia terpaksa harus melanjutkan duelnya bersama dengan Sun Wukong. Sementara dua makhluk terkuat itu saling serang, siluman ular putih terlihat marah kepada Cut Patke gara-gara siluman Pak Boy itu sembarangan menanamkan benih calon anaknya kepada ular putih. Namun terlepas dari kemarahannya, siluman ular putih menyarankan Cut Patke untuk berhati-hati ketika akan membantu Sun Wukong dalam menghadapi Yujun. Tak lama setelahnya, Cut Patke dan murid Tan Sanzang lainnya bahu-membahu membantu Sun Wukong dalam menyerang Yujun. Mendapati serangan Sun Wukong dan kawan-kawan, Dewa Yujun tidak tinggal diam dan langsung menggunakan jurus ledakan keputusasaan untuk menyerang balik mereka. Alhasil, serangan balik itu mampu menghempaskan Sun Wukong dan kawan-kawan, sekaligus membuat Tan Sanzang yang sedang berlindung menjadi semakin panik. Di sisi lain, serangan balik Yujun membuat Sun Wukong tambah murka, terlebih lagi ketika leluhur Dewa Kegelapan itu mulai melemparkan serangan yang lebih kuat untuk membuat mereka tersiksa. Tak mau terus-menerus tersiksa oleh serangan Yujun, Sun Wukong segera membuat perlawanan meskipun pada akhirnya dia malah terjebak dalam dimensi antah berantah yang diciptakan Yujun. Di dalam dimensi itu, Sun Wukong dipertemukan dengan sosok kloningan dirinya yang sengaja diciptakan Yujun untuk menahannya. Sadar bahwa makhluk kloningan itu harus segera disingkirkan, Sun Wukong langsung saja melibatkan diri dalam baku hantam melawan makhluk palsu tersebut. Selama baku hantam berlangsung, Sun Wukong benar-benar dibuat terkejut ketika mendapati semua gerakan makhluk kloningan itu sama persis seperti yang ia lakukan. Bahkan saat Sun Wukong mengubah wujudnya ke bentuk raksasa, makhluk kloningan itu juga ikut berubah wujud sembari melanjutkan duelnya melawan Sun Wukong. Setelah saling serang beberapa waktu, Sun Wukong mulai dibuat kewalahan hingga akhirnya
Berpindah dari dimensi Antabranta tempat Sun Wukong berada, saat ini Dewa Kuno Yujun terlihat bergegas menuju singularitas untuk menyerap kekuatan apa lagi api abadi yang hampir sempurna. Astagfirullah. Namun belum sampai di singularitas, Dewa Kuno Yujun malah dikejutkan dengan serangan Bailong yang langsung mencegahnya. Diserang oleh Suliman Junior seperti Bailong, Dewa Yujun tentu saja menjadi kesal dan langsung melampiaskan kemarahannya lewat serangan balasan. Tepat saat Bailong sudah kewalahan menahan serangan itu, Dewa Kuno kembali dikagetkan dengan serangan lain yang berasal dari Cut Patkai dan Wu Jing yang menyerang secara bergantian. Tapi meski demikian, serangan kedua siluman itu berhasil digagalkan Yujun dalam satu kedipan mata. Di sisi lain, kekalahan yang dialami Bailong, Cut Patkai dan Wu Jing membuat Aoshu semakin panik dan pesimis untuk bisa mengalahkan dewa sekuat Yujun. Di tengah kepanikannya, Aoshu mencoba meminta bantuan kepada kakek naga kuno supaya mau membantunya dalam mengalahkan dewa kuno Yujun. Tapi alih-alih mendapatkan bantuan, Aoshu malah harus menghadapi kenyataan bahwa kakek naga kuno tidak bersedia merespon permintaannya. Terlepas dari apa yang dilakukan Aoshu, Wu Jing dan yang lainnya masih sibuk bekerja sama untuk menghalangi Yujun yang ingin menyerap kekuatan api abadi. Selagi orang-orang terus berjuang, Tan Sanzang masih terlihat berlindung dalam sebuah formasi sembari menjaga siluman laba-laba yang masih terluka parah. Dalam formasi tersebut, Tan Sanzang dan siluman laba-laba terlibat percakapan singkat terkait waktu pertahanan mereka yang sudah hampir habis. Dalam formasi itu, siluman laba-laba juga tampak menyampaikan penyesalannya yang tidak bergabung dengan kelompok Tan Sanzang lebih awal. Atas penyesalan itu, siluman laba-laba lantas berharap supaya di kehidupan selanjutnya dia bisa hidup seperti Tan Sanzang yang dikelilingi oleh banyak teman. Kembali ke dalam pertempuran, saat ini dia masih sibuk menghadapi Bailong dan kawan-kawan yang tidak berhenti menyerang demi mengalahkannya. Namun meski diserang secara sekelompok, Dewa Kuno Yujun itu masih mampu membebaskan diri dengan menebarkan duri kesaktian yang seketika melukai para penyerangnya. Selesai membebaskan diri, Dewa Yujun segera meluncur menuju singularitas, tetapi tindakannya itu berhasil digagalkan oleh Cut Patkai yang langsung menyerang lagi. Kesal dihalangi terus-menerus, Dewa Yujun akhirnya melampiaskan kemarahan terhadap Cut Patkai hingga membuatnya terluka parah. Melihat Cut Patkai dibuat terluka parah, Aoshu mendadak makin panik dan terpaksa turun tangan melawan Yujun dengan kemampuan seadanya. Mengandalkan jurus gunturnya, Aoshu langsung saja memborbardir Dewa Yujun tanpa henti, dibantu oleh kekuatan mantra mundur jiwa gelap naga emas yang dibacakan oleh Tan Sanzang. Dengan adanya gabungan dua kekuatan itu, Dewa Kuno Yujun akhirnya berhasil terpenjara dalam sebuah formasi kursus yang berasal dari mantra Tan Sanzang. Selesai memenjarakan Dewa Yujun, Tan Sanzang mulai menyadari kalau nyala api abadi akan segera sempurna. Dia pun meminta anggota gengnya untuk terus menjaga keamanan singularitas supaya Yoshu bisa bekerja secara maksimal. Namun sesaat kemudian Tan Sanzang dikejutkan lagi dengan kemunculan Raja Surga Utara yang diam-diam menyerang untuk menumbangkannya. Dan beruntung Tan Sanzang masih bisa selamat berkat pertolongan Putri Duyung yang rela mengorbankan dirinya menjadi target serangan Raja Surga Utara. Pada saat yang sama, kemunculan Raja Surga Utara juga membuat Tan Sanzang menjadi lengah, sehingga hal itu langsung dimanfaatkan oleh Dewa Yujun untuk membebaskan diri dari mantranya.
Dikarenakan terbebasnya Dewa Yujun membuat tubuh Tan Sanzang terhempas mundur, Oshu dan yang lainnya terlihat sangat panik dan bergegas untuk menghampiri Tan Sanzang. Namun sebelum sampai di tempat Tan Sanzang, para siluman itu harus dihadapkan pada penyerangan Raja Surga Utara sehingga baku hantam di antara mereka pun tidak terhindarkan lagi. Sementara baku hantam masih berlangsung, Dewa Yujun lagi-lagi mendekati api abadi dan berniat untuk menyerap kekuatannya saat itu juga. Tapi sebelum niatnya terlaksana, Dewa Yujun kembali dicegah Baelong yang mulai bertransformasi ke wujud terkuatnya hingga pertempuran antara mereka pun kembali terjadi. Saat pertempuran masih berlangsung itu, Baelong sempat dibuat cukup kewalahan dan akhirnya gagal menghindari serangan Yujun yang bertubi-tubi. Saking kuatnya serangan Yujun, Baelong sampai hilang kesadaran meskipun hal tersebut hanya berlangsung sebentar saja. Selang beberapa menit, Baelong mendadak bangkit lagi dengan tingkat kekuatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dan begitu bangkit, Baelong tidak segan-segan melayangkan serangannya kepada Dewa Yujun hingga membuatnya terhempas cukup jauh. Tapi meski demikian, serangan Baelong itu ternyata masih mampu membuat Yujun bertahan hidup dan siap melemparkan serangan balasan. Tepat ketika Yujun hendak menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghabisi Baelong, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan teknik manipulasi siluman pasir yang mengaburkan keberadaan Baelong. Saat Yujun mulai terheran-heran sambil mencari keberadaan Baelong, dia kembali dikejutkan dengan serangan diam-diam yang berasal dari Tan Sanzang beserta para muridnya. Namun dikarenakan kekuatan Dewa Yujun jauh lebih tinggi, dia pun berhasil menangkis semua serangan murid Tan Sanzang dan bahkan nyaris membahayakan keselamatan nyawa Tan Sanzang. Melihat Tan Sanzang dalam bahaya, siluman ular putih yang sedari tadi hanya menonton kini mulai bertindak untuk melawan Dewa Yujun. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana kelanjutan pertempuran antara kelompok Tan Sanzang dan Dewa Kuno Yujun serta bagaimana perjuangan Sun Wukong untuk keluar dari dimensi Antabranta yang diciptakan oleh Dewa Kuno Yujun. Nah, ini tuh udah akhir-akhir ya guys ya. Mau tamat ini teh.